Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini seperti biasa hari Rabu kita bakal bahas sesuai requestan kalian di community post YouTube. Nah, kebetulan sekarang tuh lagi hancur banget market crypto dan yang paling hancur nih kelihatannya adalah Luna yang juga kalian request. Jadi hari ini kita bakal bahas kenapa Luna tuh turunnya gila-gilaan banget, tapi ini videonya agak rumit jadi mohon bersabar. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, sebelum mulai ceritanya, gue harus kasih tahu dulu ke kalian nih. Jadi dalam cerita kenapa Luna bisa turun separah ini, ada 5 tokoh utama. Yang pertama, Luna itu dibikin sama perusahaan yang namanya Terraform Labs. Jadi nanti gue sebut-sebut Terra itu adalah perusahaan yang bikin Luna. Terus yang kedua ada yang namanya Luna Foundation Guard atau LFG. Nah, mereka ini adalah semacam bendaharanya Terraform Labs. Jadi mereka tuh adalah sebuah komite yang tujuannya adalah untuk membantu keberadaan keuangannya si Luna dan juga Terraform secara menyeluruh. Jadi mereka juga yang nge-approve atau nge-setujuin kalau misalnya Terra atau Luna butuh dana lebih banyak lagi. Terus yang ketiga adalah koin dari Terra ini sendiri, yaitu Luna yang turunnya gila-gilaan. Terus yang keempat adalah stablecoin dari Terra, namanya UST. Jadi buat kalian yang belum tahu, UST ini adalah singkatan dari US Terra, di mana US Terra adalah sebuah stablecoin yang harusnya ya melambangkan nilai dari US dollar. Jadi UST ini terikat sama Luna, di mana kalau kalian nge-burn 1 UST, kalian bisa dapat $1 dalam bentuk Luna. Sebaliknya, kalau kalian nge-burn $1 dalam bentuk Luna, kalian bisa dapat UST. Kenapa ini terikat? Ini tuh dibikin karena waktu itu ada permasalahan dari Tether, dimana kalau kalian ingat di tahun 2021, banyak stablecoin yang kena masalah, termasuk Tether. Karena waktu itu, harusnya kan kalau Tether mau nerbitin USDT, mereka harus punya dana cadangan di rekeningnya lah, bisa dibilang, harus punya dolar. Nah, tapi waktu diteliti lebih dalam, ternyata mereka nggak punya dolar itu dan main asal print aja. Makanya ini jadi masalah dan muncullah stablecoin namanya algoritmik kayak si UST ini. Nah, waktu itu idenya bagus tapi sekarang agak-agak mengkhawatirkan, nanti gue ceritain. Nah, toko yang terakhir adalah Anchor Protocol. Tulisannya sih ANCHOR, Ancor, tapi bacanya Anchor. Nah, ini tuh juga jadi toko penting karena dia adalah platform DeFi terbesar di ekosistem Terra. Karena dia tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman dan juga meminjamkan kripto melalui platform DeFi-nya. Nah, transaksi di sini tuh paling gede pakai UST, makanya ini terikat juga sama krisis yang sedang kejadian di ekosistemnya Luna ini. Oke, jadi gini guys, ceritanya ini keruntuhannya si Terra dan Luna ini dimulai dari Maret 2022, di mana di Maret 2022, Do Kwon alias CEO dari Terra yang juga CEO dari Luna ini, intinya mulai memutuskan kalau mereka bakal jadiin Bitcoin sebagai dana cadangannya mereka. Waktu itu mereka punya sekitar 10 miliar US dollar dalam bentuk Bitcoin. Jadinya ini dianggap sebagai dana cadangan karena waktu itu Bitcoin emang pergerakannya lagi bullish, agak sideways, jadinya belum parah-parah banget dan dianggap kalau misalnya pakai Bitcoin perusahaannya harusnya stabil. Padahal ini ya jadi hal yang buruk lah intinya sekarang. Nah, jadi kejadian buruknya itu dimulai pas tanggal 5 kemarin, 5 Mei kemarin tuh hari Kamis, dimana waktu itu The Fed alias Bank Sentral Amerika ngumumin kalau mereka bakal naikin suku bunga acuan yang bikin mayoritas aset beresiko kayak kripto dan saham tuh turun gila. Dan Bitcoin turun dari sekitar berapa nih kita lihat? Dari sekitar 39.000 sampai sekarang jadi 30.000. Itu gila ya. Jadi intinya banyak yang kena crash dan ya Bitcoin juga jadi salah satu korbannya. Karena banyak investor Luna yang tahu kalau misalnya Terra tuh dana cadangannya banyak yang di Bitcoin, ini udah mulai sentimen negatif pertama dan mulai ada tekanan jual secara perlahan nih, melanjutkan dari Maret kemarin orang-orang yang nggak setuju sama keputusannya Do Kwon ini. Nah, terus sentimen negatifnya ini dilanjutkan lagi dengan adanya yang namanya digital bank run. Jadi kalau di dunia ekonomi konvensional ada istilah yang namanya bank run, dimana kalau lagi krisis alias yang sekarang kejadian nih, dimana mau ada perang, terus juga ada pandemi, terus makroekonomi lagi hancur semua, itu tuh ada krisis dan biasanya orang melakukan bank run alias orang pada lari ke bank, terus mereka narik duitnya untuk bisa megang cash. Karena kalau lagi krisis, intinya tuh cash is king, atau yang penting punya cash. Karena kalau punya cash yang berarti kalian bisa langsung konsumsi aja dan hidupnya gampang lah ibaratnya, daripada kalian nyimpen dana kalian di aset investasi yang kalau harus ditarik dulu itu butuh proses yang cukup lama dan juga beresiko naik turun.
Jadi sekarang istilah bank run itu udah berkembang lagi yang namanya digital bank run, di mana banyak investor kripto yang tarik dananya dari protokol DeFi atau dari aplikasi DeFi agar mereka bisa pegang cash lagi di masa krisis ini, karena perekonomian lagi hancur banget, dunia lagi mau perang, hancur banget lah pokoknya intinya, makanya aset beresiko banyak yang turun. Nah, salah satu yang jadi korbannya adalah protokol DeFi namanya Anchor Protocol yang gue sebutin tadi. Di mana Anchor Protocol ini kehilangan sekitar 9 juta US dollar dana dalam satu hari pas kabar sentimen negatifnya tuh mulai menyebar. Jadinya dana yang ditarik ini tuh dalam UST guys, US Terra yang tadi gue sebut juga. Karena emang kalau mau pakai Anchor Protocol ini kalian harus pakai UST atau US Terra. Makanya dari sini banyak yang withdraw US Terra dan ini udah mulai kejadian buruk nih. Jadi pas pada withdraw UST ini tuh ada kejadian buruk nih guys. Dimana kemungkinan pertama yang withdraw UST itu pada ngejualin UST-nya biar dapat USDT atau USDC atau stablecoin lain yang lebih stable lah. Makanya pas mereka pada jual UST, nilainya tuh turun terhadap USDT atau USDC atau US dollar aslinya. Makanya sekarang nilainya tuh turunnya drastis dan ini salah satunya gara-gara pada narik dari Anchor Protocol ini. Terus kemungkinan kedua guys yang bisa berpengaruh sama Luna juga adalah pas mereka withdraw UST, mereka tuh nge-burn UST-nya. Jadi kalau misalnya kalian nge-burn 1 UST, kan tadi gue bilang kalian dapat $1 dalam Luna. Jadinya orang yang narik dari sini, mereka nge-burn UST, terus mereka dapat $1 dalam Luna, terus mereka langsung jual aja Lunanya. Nah, dari situ pada jual karena pada pengen ngamanin dana, pengen dapet cash aja, ya ujung-ujungnya harga Luna turun. Makanya ini UST turun, Luna juga ikutan turun, dan ini yang menyebabkan kondisi kayak domino ini tuh terus terjadi. Dan salah satu penyebab besarnya adalah Anchor Protocol ini. Plus juga Anchor Protocol dianggap beresiko sama orang-orang. Kenapa? Nah, jadi orang juga pada takut sama Anchor Protocol karena Anchor Protocol ini adalah protokol DeFi yang relatif baru. Terus juga mereka tuh pakai kayak semacam dana promosi lah. Jadi Anchor Protocol ini punya token sendiri namanya ANC. Jadi kalau kalian minjem di Anchor Protocol, kalian tuh minjem nanti tapi kalian diimbali atau mendapatkan ANC ini. Padahal kalian minjem, bukan minjemin, tapi kalian minjem. Kalau misalnya minjem tuh dapat ANC. Ini udah satu kekurangan sih, karena itu mengurangi pendapatan dari Anchor Protocol ini. Terus yang kedua, belum sih Anchor Protocol ini harus mengkompensasi orang-orang yang mau minjemin kriptonya atau minjemin UST-nya dengan bayar yield tadi itu. Jadinya kan kalau misalnya sistemnya tuh kayak di bank lah intinya. Kalau kalian minjemin uang, ya kalian dapat return alias dapat suku bunga kalau misalnya di bank. Tapi kalau di sini kalian tuh dapat yang namanya yield tadi. Yieldnya tuh diaturin sama Anchor Protocol. Jadi kalau kalian minjemin kripto, kalian dapat return. Nah, si Anchor Protocol ini jadinya pengeluarannya dua guys, karena dia harus ngasih return ke yang minjemin duit, terus dia harus ngasih bonus token ANC ke orang-orang yang mau minjem di protokolnya. Nah, tapi pendapatan mereka tuh sumbernya cuma dari orang-orang yang minjem di protokolnya, karena mereka dapat bunga doang, dan bunganya itu juga dibagi dua sama investor yang mau minjemin dananya tadi. Jadinya pengeluarannya itu lebih gede daripada pendapatannya, dan ini bikin Anchor Protocol tuh beresiko. Makanya banyak orang yang takut dan pada langsung cabut kalau misalnya kondisi market kripto lagi caur banget. Makanya ini kelihatan lah turunnya gila banget. Terus ya ujung-ujungnya orang yang pada jualin UST-nya ya tadi dapat kemungkinan mereka bisa nge-burn untuk dapat Luna atau langsung jual ke USDT aja. Dan tadi yang dapat Luna juga langsung jual ke USDT, makanya UST turun, Luna juga ikutan turun. Sekarang tuh yang bikin buruk lagi adalah narasi yang namanya death spiral. Dimana death spiral ini adalah kalau misalnya orang-orang kebanyakan nge-burn UST untuk dapat Luna, terus Lunanya dijual. Kalau misalnya kebanyakan orang yang nge-burn UST untuk jual Luna, nanti kemungkinan besar market cap atau kapitalisasi pasar UST itu lebih tinggi daripada kapitalisasi pasar Luna. Ini kenapa buruk? Karena seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian nge-burn 1 UST, kalian bakal dapat $1 dalam bentuk Luna. Nah, kalau misalnya kapitalisasi pasar Luna terus turun, berarti harganya juga otomatis turun kan? Karena dia supply-nya tuh terbatas, bahkan berkurang terus karena bisa di-burn. Jadi kalau misalnya kapitalisasi pasarnya terus turun, kalian misal sekarang harganya Luna tuh tinggi lah, lebih tinggi. Jadi kalian nge-burn 1 UST, kalian dapat $1 dalam Luna, dan $1 dalam Luna itu misal 10 Luna. Tapi kalau misalnya harganya lebih turun lagi, market capnya Luna turun lagi, nanti kalian nge-burn 1 UST, kalian dapat $1 dalam Luna, dan $1 itu sekarang nilainya adalah 100 Luna. Jadinya kalau misalnya kayak gini, otomatis nggak bakal semua orang yang nge-burn UST bisa dapat Luna, karena Luna jumlahnya terbatas bahkan berkurang seperti yang gue bilang tadi. Maka ini adalah kondisi yang mengkhawatirkan alias death spiral, karena bisa jadi kayak kebangkrutan dari Luna alias dari Terra ini. Nah, terus dari sentimen negatif ini muncul lagi sentimen negatif baru, dimana kalau misalnya USD turun, alias kan dia harusnya stablecoin, nggak boleh turun, harusnya dia nilainya $1 terus, sama kayak USDT atau USDC ya, at least 0,9 something lah, nggak $1 banget juga nggak apa-apa, tapi nggak boleh jauh-jauh. Nah, jadi sekarang ada sentimen negatif lain, dimana USD ini turunnya udah drastis banget. Jadi harusnya kan USD ini adalah stablecoin yang nilainya tuh harusnya $1, alias ya nilainya sama kayak dolar lah, alias sama kayak USDT atau USDC. Nah, jadi
dia boleh turun ya at least 0,9 dolar, nggak boleh jauh-jauh lah, intinya nggak kayak sekarang nih. Nah jadi untuk menjaga stabilitas itu, Luna Foundation Guard sama Terra Labs itu harus menjaga ya stabilitasnya, alias mereka yang beli UST-nya pakai dana cadangannya. Seperti yang gue bilang tadi, dana cadangannya kan pakai Bitcoin. Jadinya ya karena Bitcoin turun, dana cadangannya juga berkurang. Jadinya ya buying power-nya atau kekuatan untuk membelinya, menjaga stabilitasnya juga jadi berkurang. Makanya ini jadi sentimen negatif lain yang bikin Luna juga turun karena dianggap nggak bisa jaga UST-nya. Nah jadi kan ini krisisnya kejadiannya pas tanggal 10 kemarin awalnya. Jadi di tanggal 10 kemarin mereka udah langsung menanggulanginya, di mana mereka benar-benar menggunakan cadangan Bitcoin-nya sekitar 1,5 juta US dollar itu tuh untuk menjaga stabilitas dari UST tadi, untuk beli lagi lah biar harganya naik. Jadi di tanggal 10 kemarin Luna Foundation Guard itu udah mengeluarkan dana lah untuk menjaga stabilitas dari UST ini, alias biar orang bisa beli UST-nya nanti harganya naik lagi. Jadi mereka tuh menggunakan dana cadangannya yang berupa Bitcoin, dan sekarang katanya dana cadangan dalam Bitcoin tuh udah habis. Jadi ini bisa dilihat adalah catatan dana cadangan dari Luna Foundation Guard. Ini ada di Google Studio-nya. Jadi ini kelihatan kalau misalnya Bitcoin tuh udah habis, USDT, USDC udah habis juga karena udah digunakan untuk membeli tadi. Jadi rencananya tuh kemarin mereka ngeluarin 750 juta US dollar untuk beli USD dalam Bitcoin. Jadi untuk transaksi langsung, dan transaksinya ini lewat exchange karena lewat trader-tradernya mereka yang ada di exchange. Karena kenapa mereka belinya di exchange? Itu tuh tujuannya untuk menjaga likuiditas di exchange, karena sekarang investor kripto masih lebih banyak yang memakai transaksi kripto itu di exchange yang centralized dibanding yang decentralized. Jadinya mereka pada gunakan yang exchange centralized tadi. Nah terus 750 juta lainnya itu disimpan sama mereka untuk beli Bitcoin lagi pakai USD kalau misalnya nanti Bitcoinnya udah mulai stabil. Jadinya sekarang dananya udah terlanjur keluar lah, udah disimpan dulu untuk beli sama udah terlanjur untuk beli tadi. Tapi seperti yang kalian lihat sekarang harganya turun lagi. Jadinya seperti yang kalian bisa lihat sekarang harganya turun lagi. Jadi sekarang Terra Labs itu lagi cari dana lagi, alias lewat CEO-nya si Do Kwon ini. Jadi Do Kwon sekarang lagi cari dana atau cari pinjaman buat menjaga nilai USD lagi, karena sekarang USD-nya juga udah turun ke sekitar 0,69 US dollar yang harusnya di 1 dolar atau at least 0,9 US dollar lah. Jadi ini parah, dan sekarang nih bisa dilihat dari Twitternya di Luna God Foundation, kemarin mereka udah langsung ngeluarin 37.000 Bitcoin dan bahkan mereka ngeluarin 43.000 Bitcoin. Itu semua dana cadangannya dikeluarin buat jagain USD, tapi ternyata masih gagal juga. Terus yang buruknya lagi katanya abis semuanya hilang, mereka juga kata rumor ya guys, ini rumor, katanya mereka juga punya Bitcoin dalam bentuk aset derivatif kayak kontrak options untuk hedging. Nah ini juga katanya mau kena liquid karena pakai leverage, jadinya emang lagi hancur lah dana cadangannya. Itu masih rumor, tapi yang terkonfirm baru si dana cadangan dalam Bitcoin spot ini. Tapi intinya sekarang dananya udah habis lah dalam Bitcoin, dan tersisa tadi seperti yang kita lihat, sisanya tinggal dalam AVAX atau Avalanche, dalam Luna, sama dalam UST. Nih sisanya tinggal 78,8 juta dalam AVAX, terus 31,48 juta dalam USD, dan 12,73 juta dalam Luna. Itu tinggal dikit banget sih, karena tadinya seperti yang gue bilang di awal, total cadangannya tuh lebih dari 10 miliar US dollar, sekarang tinggal 123,01 juta US dollar, itu jauh banget. Jadi sekarang Do Kwon ini lagi mencari dana atau cari pinjaman untuk jagain nilainya USD dan Luna tadi, makanya sekarang lagi ketar-ketir banget lah. Jadi intinya sekarang Terra Labs sama Luna Foundation Guard sama ya intinya keseluruhan ekosistem Luna tuh lagi ketar-ketir banget karena keterikatan UST, Anchor sama Luna ini, dan Bitcoin tadi juga yang dijadiin dana cadangan. Itu aneh banget sih jujur, tapi ya udahlah. Jadi buat kalian yang khawatir, ini pernah kejadian gak sih sebelumnya? Nah, oke, coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat di grafik mingguannya, ini sebenarnya pernah kejadian, guys. Jadi, ironisnya, ini kejadiannya juga di Mei 2021. Pas banget juga penyebabnya karena hal yang sama, yaitu karena harga market kripto lagi pada turun. Jadi, dana cadangannya Luna juga turun, dan ujung-ujungnya kehabisan dana buat jaga USD-nya, dan waktu itu USD juga drop parah, keluar dari 1 dolar, dan Lunanya juga ikutan drop. Jadi waktu di sini tuh, waktu Mei 2021, ini pure karena market lagi crash aja, dan dia juga ikutan crash. Crashnya tuh sekitar 80%-an, 75% sampai 80%-an. Terus ya ini pertama kali crash terbesarnya Luna. Terus di Januari 2021 ini juga sempat kejadian, tapi ini crashnya cuma sekitar 50%. Nah, kenapa crash 50%? Karena waktu itu ini tuh ada manipulasi USD dari salah satu protokol DeFi yang terikat sama Anchor protokol tadi. Ini agak pusing, maaf ya guys. Nah, jadi waktu itu ada yang namanya Wonderland Protocol, di mana Wonderland Protocol ini adalah DAO dan juga protokol untuk simpan meminjam kripto. Jadi waktu itu Anchor protokol ini mengikat dirinya dengan Wonderland. Jadi di Wonderland kalian bisa minjem USD untuk dapat
kripto asli dari Wonderland ini. Jadi waktu itu kripto aslinya Wonderland ini juga bisa digunakan untuk meminjam UST. Jadi banyak orang yang muter-muterin aja. Jadi orang minjem UST terus dapat kriptonya Wonderland, terus minjemin kripto Wonderland dapat UST dan puter-puter terus ujung-ujungnya biar dapat APY atau keuntungan per tahun sampai 100%. Kan itu gila banget, nggak ada otak. Itu Ponzi banget. Nah, intinya jadinya habis kejadian itu ternyata ada manipulasi UST karena ujung-ujungnya banyak yang pakai kriptonya Wonderland tadi untuk minjem UST terus muter-muter dapat APY, dapat untung, terus untungnya dalam UST, UST-nya di burn, dapat Luna, terus dijual. Ya udah Lunanya turun, ambruk deh. Terus juga di Januari 2021 Wonderland ini kena kasus juga yang bikin terikat juga sama UST lagi. Nah, kasusnya ini adalah adanya salah satu co-founder yang ternyata pernah terikat dengan scam Quadriga Exchange yang ada di Kanada. Yang waktu itu juga mempengaruhi Phantom sama Yearn Finance bikin turun karena ini co-foundernya dari Andre Cronje juga yang ujung-ujungnya bikin Andre Cronje stres dan ujung-ujungnya meninggalkan FTM, Phantom, dan juga Yearn Finance. Makanya ini terikat juga. Nah, makanya waktu itu Phantom sama Yearn Finance ini turun barengan Luna di Januari 2022. Ya, ujung-ujungnya ini kejadiannya bikin Luna turun kayak sekitar 57%. Dan sekarang ini kejadiannya lagi kejadian lagi nih. Tapi ini lebih parah karena turunnya sampai 96% dari sekitar April 2022. Ini parah sih jujur. Jadi kasus UST ini bukan salah satunya kasus algorithmic stablecoin yang turun karena sebelum-sebelumnya udah ada beberapa algorithmic stablecoin yang juga turun. Tapi kabar baiknya UST ini tuh lebih kuat dibandingkan algorithmic stablecoin sebelumnya karena ekosistemnya Luna ini tuh lebih luas dari kripto-kripto yang punya algorithmic stablecoin sebelumnya. Jadinya kemungkinan positifnya adalah ekosistemnya tuh bisa bantuin jaga nilai dari UST ini karena UST-nya ada di beberapa aplikasi DeFi atau NFT-nya si ekosistem yang ada di Terra ini. Kabar baiknya, Terra ini tuh punya ekosistem yang lebih luas dibandingkan ekosistem lain yang punya algorithmic stablecoin. Jadinya mereka punya ekosistem yang luas yang bisa bantu jagain nilai UST. Harusnya kalau mereka mau dan bersedia untuk menjaga keberlangsungan blockchain Terra ini. Nah, sekarang permasalahannya, apakah Terra akan punya Bitcoin dan dana yang cukup untuk jaga UST dan Luna? Ini nih permasalahannya kalau kalian mau jadi holders. Menurut kalian gimana guys? Coba komen. Nah, kalau dari gue pribadi, intinya kalau kalian mau jadi holder Luna, ya kalian harus bersabar sama harus sesuaiin sama pattern ini karena pattern ini kemungkinan besar bakal kejadian lagi selama USD sama Luna masih terikat. Harusnya sih ya kalian siap-siap aja bakal ada drop-drop gede kayak gini. Terus kedepannya ya kemungkinan bisa balik lagi pulih asalkan punya dana. Tapi bisa dilihat dari dana cadangannya tadi udah mulai kehabisan dan ini pertama kali mereka kehabisan dana dan cari pinjaman setahu gue di dalam krisis-krisis sebelumnya ini yang tadi gue sebutin. Jadinya ya kalau gue pribadi mending jangan entry dulu sampai Do Kwon ngomong kalau mereka punya dana lagi untuk perusahaannya karena kalau perusahaannya hilang ya udah berarti kriptonya nggak ada yang lanjutin harusnya. Jadinya ya kalau gue pribadi sekarang nggak beli dulu, tapi ini balik lagi guys bukan financial advice, ini balik ke kalian masing-masing, tapi sekarang lebih rentan banget dan gue udah fokus ke blockchain yang lain lagi. Walaupun waktu itu kita sempet review, tapi ini tuh reviewnya jauh sebelum Do Kwon memutuskan untuk menggunakan Bitcoin sebagai dana cadangan. Jadinya gue ya udahlah, sekarang udah cabut dulu aja. Kalau gue pribadi, balik lagi guys, bukan financial advice. Kalau misalnya mau trading atau punya uang dingin yang banyak ya oke, tapi siap-siap aja sama volatilitasnya ini. Oke deh guys, gitu aja dari gua. Kalau misalnya ada yang bingung langsung aja di komen di video ini. Kalau misalnya ada yang salah juga tolong dikoreksi karena ini pusing banget mekanismenya agak-agak finance, tapi gua berusaha untuk mempermudah banget lah untuk kalian. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.